Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita di tempat atau di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita belajar memberikan manfaat untuk kita dunia kita dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda, anak muda, yang saat itu sedang sakratul maut atau dalam keadaan ajal akan menjemputnya. Biasa kalau dalam keadaan sakratul maut kita manusia dalam keadaan takut yang luar biasa. Makanya ada sebuah kisah ketika dia hendak meninggal dunia, dia berpesan kepada keluarganya karena saking takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesannya? Ini kisah Bani Israil yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau seandainya aku mati, tolong bakar jasad. Setelah dibakar, kalian buang debu bekas bakaran ini ke lautan. Buanglah ke lautan. Karena aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa aku. Akhirnya subhanallah, ketika meninggal dunia, keluarganya mengamalkan wasiatnya. Ini kisah Bani Israil. Tapi kalau kisah zaman sekarang ini nggak boleh. Kalau kita nggak boleh diamalkan. Ada bapak-bapak wasiat bakar aja nggak boleh diamalkan, karena Islam itu mengajarkan kalau kita mati dikubur. Maka anak-anaknya itu membakar jasadnya, dibakar kemudian ditebar di lautan. Subhanallah, dia mengira kalau debu jasad ditebar dia tak akan dikembalikan lagi, tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ketika ditebar Allah mengumpulkan semua jasad-jasadnya. Allah bertanya kepada dia, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kata dia, karena aku takut azabmu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menjenguk salah seorang pemuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam keadaan sakratul maut, maka dalam kondisi seperti Rasulullah mengatakan, "Ma tajidu?" Apa yang kau rasakan? Apa yang kamu rasakan? Maka pemuda ini mengatakan, "Arjullah ya Rasulullah." Aku mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah. Wa inni akhafu, dan sesungguhnya aku sangat takut terhadap dosa-dosaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan ini, apa kata beliau? Tidaklah, la yajtami'ani fi qalbi 'abdi fi hadzal mawtin, tidak berkumpul di hati seorang hamba pada detik-detik seperti ini, yaitu apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut dengan dosa-dosanya, melainkan illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan kepada dia apa yang diharapkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takuti. Dia adalah sunnatullah yang telah ditetapkan untuk kita. Kita harus ingat apa sunnatullah tersebut. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka Allah akan mematikan dia dalam keadaan sesuatu tersebut. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran,
Allah akan matikan dia dalam keadaan baca Al-Quran. Makanya dikisahkan dalam sebuah kisah seorang ahli ibadah ketika meninggal dunia dan di akhir-akhir hayatnya istrinya menangis dan anaknya juga menangis karena akan berpisah dengan bapaknya. Apa kata ayahnya kepada mereka? Ini sakratul maut, yang mana kalau kita sedang sekarat itu susah untuk ngomong. Tapi dia ngomong sama keluarganya. Apa dia bilang? Wahai istriku, wahai anak, jangan kalian menangis, karena sesungguhnya aku telah mengatakan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. 4.000 kali, jemaah. Ada juga ulama yang lain, Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala, ketika ajal akan menjemputnya, maka saudari perempuannya menangis karena saking cintanya kepada dia. Maka apa kata Ibnu Ayyash? Jangan kalian menangis. Kalian lihat pojok rumah ini. Demi Allah, sesungguhnya aku telah menghatamkan Al-Quran di pojok ini sebanyak 18.000 kali. Hatam Al-Quran, jemaah. Kalau kita hatam baca WhatsApp, semua guru kita baca itu, hatam kita baca. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika meninggal dunia, apa kata Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, ini murid seniornya Abu Hanifah. Kata beliau, sesungguhnya Abu Hanifah masa hidupnya 80 tahun tersebut telah menghatamkan Al-Quran 70 kali. Kita setahun sekali, jemaah. Anak-anak setahun sekali belum tentu. Lalu apa yang kita siapkan? Dan apa tujuan hidup kita di dunia ini? Ketika Al-Ma'mun mendekati ajalnya, siapa Al-Ma'mun? Kita tahu beliau seorang Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Bukan apa Khulafaur Rasyidin, bukan, seorang Amirul Mukminin. Ketika menjelang-jelang ajalnya, dia mengatakan, keluarkanlah aku kepada pasukan. Dia keluar pasukan. Setelah itu dia pasukan yang tenda-tenda makin begitu banyak, pasukan dengan perlengkapan yang begitu banyak, dan hartanya begitu banyak. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ternyata ini gak ada apa-apanya. Ya, aku tinggalkan bentar lagi, kita akan aku bawa sama sekali. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya dunia ini panjangnya ternyata sedikit, singkat, dan banyaknya ternyata tidak ada apa-apanya. Maka subhanallah, di antara sunnatullah Allah berikan kepada kita adalah terbiasa melakukan sesuatu, kita akan mati dalam keadaan melakukan sesuatu tersebut. Dikisahkan ini kejadiannya di kapal pesiar Mesir. Anda lupa nama kapal pesiarnya, kalau nggak salah Salut Express, kalau nggak salah. Ya biasa kalau kapal pesiar itu orang berjalan itu berlibur kemana. Ketika kapal ini akan tenggelam, kapal ini mau tenggelam, diumumkan akan terjadi bocor pada salah satu bodi kapal. Ada salah seorang istri yang masih dalam kamar. Suaminya berteriak, lari katanya, keluar dari kamar, ini kapal akan tenggelam. Subhanallah. Kata istrinya, aku tidak akan keluar sampai aku pakai jilbab dan aku menutup seluruh aurat. Ibu-ibu ya, ada di belakang, biasakan kalau mau keluar rumah jilbab melekat di badan kita. Jangan sampai aurat ini tersingkap, kecuali wajah yang telapak tangan. Meskipun bahwa kita berbeda pendapat apakah wajah itu aurat atau bukan aurat. Syalbani memilih wajah itu bukan aurat.
Tapi Syekh Utsaimin dan ulama yang lain mengatakan bahwa wajah itu bagian dari aurat. Terjadi perdebatan. Kami memilih wajah itu aurat. Kenapa? Saya baru tahu jawabannya. Karena fitnah. Kalau saya minta kepada bapak-bapak, Pak, bapak melamar istri bapak itu karena wajahnya cantik atau karena betisnya mulus? Jawabannya apa? Karena wajah. Kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya wajah kalau seandainya betis yang tidak terlalu memfitnah atau tidak menjadi tolok ukur bagi seorang laki-laki disuruh tutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajah yang sangat memfitnah kaum laki-laki lebih wajib untuk ditutup. Tapi ini perselisihan para ulama kita. Maka suaminya berkata, ayo mari katanya, ada istri yang gak mau. Aku tidak akan keluar dari kamar ini sampai aku menutup auratku dan memakai jilbabku. Akhirnya dia pakai jilbab. Suaminya mengatakan, apakah kamu pakai jilbab di detik-detik seperti ini? Kita akan mati katanya. Kata dia, kalau seandainya pun aku mati, aku mau mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan seluruh auratku tertutup dan dalam keadaan aku mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa kalau perempuan pakai jilbab itu lama jangan. Apalagi kalau pakai kaos kakinya, pakai baju yang panjangnya, pakai pakaian dalam itu lama biasanya. Makanya antum kalau berangkat ngaji bilang sama istri biasanya apa? Jam 9 kita berangkat. Biasanya mau sampai setengah 10. Karena memang lama yang dia pakai itu banyak jemaah. Akhirnya dia pakai satu-satu. Dan setelah dia udah pakai baru dia keluar. Kamu udah mau tegang. Ya biasa perempuan tidak bisa berenang. Akhirnya begitu mau tenggelam kapal, dia pegang tangan suaminya. Apa kata-kata dia bilang sama suaminya? Aku tanya kepadamu wahai suamiku, katakan tadi sesungguhnya apakah kau ridho kepadaku dengan segala perbuatanmu bersama kamu? Apa kata suami dengan menangis mengatakan demi Allah aku ridho kepadamu. Akhirnya kapal tenggelam dan suaminya bisa berenang selamat. Istrinya meninggal dunia dalam keadaan tidak satu pun auratnya tersingkap jemaah. Masya Allah. Ini orang yang paham tujuan hidupnya, kemana dia akan pergi. Dan dia terbiasa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa terbiasa melakukan sesuatu, Allah akan mematikan dia dalam keadaan melakukan sesuatu tersebut. Maka ya Allah, biasakanlah diri kita untuk menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Anak punya kawan. Waktu itu dia dari Pondok Imbas nanti di pondok kami di Maluku Utara selama 1 tahun. Kalau anak nggak salah ini tahun 2016 dia mati. Setelah mati tahun 2017 dia melanjutkan studinya di STD Imam Syafi'i Jember. Dalam perjalanan dari Solo ke STD pakai sepeda motor. Niatnya apa? Belajar. Niatnya belajar. Dalam perjalanan menuju kota Jember, dia ditabrak oleh bus dan meninggal dunia di tempat. Masya Allah. Ini husnul khatimah apa su'ul khatimah? Ini husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh satu jalan yang mana dia niatkan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Apa kata para ulama kita? Jalan menuju surga sangat banyak, sangat banyak. Seorang keluar dari rumahnya menuju masjid, itu jalan menuju surga. Dia berangkat dari rumahnya menuju Baitullah untuk haji atau umrah, itu jalan menuju surga.
Dia keluar dari rumahnya untuk kerja cari nafkah agar dia menafkahi keluarga, istri, anak-anaknya. Itu jalan menuju surga. Dia keluar menuntut ilmu, itu jalan menuju surga. Namun apa kata para ulama kita? Di antara semua jalan menuju surga, yang paling cepat dan paling dekat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah jalan menuntut ilmu. Maka jangan bosan kita kalau menuntut ilmu, dan bukan usia tidak menjadi alasan agar kita tidak belajar. Imam Ahmad ditanya oleh anaknya Abdullah, "Ya abadi, mata naqifu min talabati ilmi?" Wahai ayahku, kapan kita berhenti menuntut ilmu? Kata bapaknya, "Hatta nurajjilu arjulan fil jannah." Sampai kita menginjakan kedua kaki kita di surga, baru kita berhenti. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka ingat, kemarin saya bilang sama Pak Pimpinan, biasanya yang di depan layar itu ujiannya lebih besar daripada yang di belakang layar. Betul kan? Yang di belakang layar yang siapa yang tukang bersih masjid, yang biasa disediakan toilet agak bersih, jamaah itu nyaman kok. Ini kadang-kadang rianya tuh gak ada. Yang rianya paling besar di mana? Di depan yang ngomong. Demi Allah jangan. Anak saat ini sedang diuji. Kita diuji keikhlasan. Kita perang batin sebenarnya. Ketika kita mau ceramah itu, ya Allah, berat ya. Kadang-kadang sampai dalam hati kita, apakah memang kita anggota ceramah? Karena perang batin. Dan kita subhanallah, di belakang layar lebih selamat. Kalau saja kita disuruh diberikan pilihan, di belakang apa di depan, tentunya kita akan pilih di belakang. Makanya wajar kalau Khalid bin Walid ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Khalid bin Walid ditugaskan sebagai panglima terdepan. Dan kata para ulama kita apa? Tidak ada satupun pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam peperangan yang terkalahkan. Tidak pernah kalah. Siapa saja yang dibantai akan kalah. Romawi seperti itu bukan. Sama siapa? Khalid bin Walid. Sampai-sampai pasukan itu sangat senang kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika zaman Umar bin Khattab dicopot dari jabatan kekuasaannya. Ketika dia ikut perang, apa kata orang-orang? "Wahai Khalid, kenapa kamu ikut perang?" Sementara Umar bin Khattab telah mencopotmu. Apa kata dia? "Demi Allah, aku perang bukan karena Umar bin Khattab, tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kita jadi tukang sapu masjid, tak apa-apa. Karena itu kadang-kadang lebih ikhlas daripada kita jadi orang yang ceramah di depan. Dan kita masing-masing tahu hidup kita kemana. Makanya suatu hari ketika tukang sapu masjid Nabi itu hilang, dia merasa saudara. Tiba-tiba nggak ada di masjid. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Aina dia? Mana dia?" Ada para sahabat, "Ya Rasulullah, anna hamba tufian." Wahai Rasulullah, kami dia sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? "Ala tukhbirun." Kenapa kalian tidak mengabarkan aku? "Ya Rasulullah, kami takut menyibukkan kamu, sementara dia wanita yang biasa-biasa saja." Marah Nabi. Apa kata Rasulullah? "Tunjukkan aku di mana kuburannya." Maka Nabi sholat kuburannya. Kemudian apa kata Nabi? Berdiri di dekat kuburannya dan sholat qaim terhadap wanita tersebut. Subhanallah. Kisah yang kedua, kisah Julaibib. Anda tahu kisah Julaibib itu orang yang gak dipandang. Bahasa Julaibib itu Danim. Anda tahu Danim? Danim itu di atas kopi. Kalau kopi itu jelek, Danim itu lebih jelek lagi. Julukan untuk siapa lagi? Julaibib itu Danim.
ngelamar akhwat kiri kanan, ditolak semua jemaah. Kasihan. Akhirnya dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah. Pekerjaannya dia tekuni, dan dia tidak bisik dengan pekerjaan. Dia selalu ikut perang bersama Nabi, dan Nabi suka bawa dia. Tapi dia nggak pernah ikut berperang. Dia ikut aja tapi tidak pernah perang, nggak pernah bawa pedang untuk perang. Tapi tugas Nabi itu adalah ya untuk mengobati pasukan yang luka, atau menyediakan makanan untuk pasukan. Itu tugasnya Julaibib. Suatu hari dia bilang sama Nabi, aku ingin menikah. Apa kata Rasulullah? Kamu lamar, datang ke rumah sahabat Ansor itu, bilang sama dia, aku melamar putrinya untuk kamu. Datang Julaibib. Ketuk pintu di sana, Nabi yang suruh. Kalau kita orang besar yang suruh kan bahagia. Datang dia sana. Begitu datang, ketuk pintu. Masalah Julaibib. Masuk, suruh masuk sama bapaknya. Ada apa keperluan? Maka kata bapaknya, kata Julaibib, aku datang di sini atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah menyuruh aku melamar putrimu. Kata dia, sungguhnya bahagia putriku dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Julaibib mengatakan, bukan untuk Nabi. Untuk siapa? Untuk aku. Untuk kamu. Kaget untuk kamu, wahai Julaibib. Ya orang tolak. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Subhanallah. Maka dia mengatakan, tunggu. Musyawarah. Sebentar. Aku bermusyawarah dengan ibunya. Ini dia dalam hatinya menolak ini. Akhirnya dia suruh Julaibib itu musyawarah dengan dia ibunya. Anaknya di kamar. Ketika lagi musyawarah, anaknya dengar perbincangan bapak sama ibunya rencana menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengar kata suami kepada istrinya, ya ummah wa istriku, sesungguhnya Julaibib datang atas perintah Rasulullah SAW untuk melamar putrimu. Kata ibunya, sungguh bahagia putri kita dilamar Rasulullah SAW. Tapi bukan untuk Nabi. Istrinya berubah, orang tuanya berubah. Untuk siapa lagi? Untuk Julaibib. Dengar kata Julaibib, istrinya ngomong kayak mana? Sebanyak 3 kali dia ulang-ulang nama Julaibib. Julaibib katanya. Nolak ini, dan jangan menolak. Ya Allah, ini apakah Julaibib kali karena putri kita begitu cantik dan pintar cerdas? Memang putrinya cantik dia tidak jemaah. Lalu bagaimana cara kita menolak lamaran Nabi? Dan bermusyawarah, keluar putrinya dari kamar. Keluar putrinya dari kamar. Maka kata putrinya, wahai ayah ibuku, apakah kalian tidak menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, terima lamarannya, karena sesungguhnya Nabi tidak akan salah memilih pasangan untuk aku. Akhirnya mereka nikah dengan keadaan terpaksa, mama bapaknya jemaah. Ya biasa namanya kali itu. Tapi ya anak ngomong begitu jemaah, nikah, dinikahkan. Belum sempat berhubungan badan jemaah. Perang Hunain pecah waktu itu. Nah dipanggil Julaibib, kita berangkat perang mereka. Berangkat perang dan dia bermalam waktu itu karena besok pagi mau perang. Biasa dulu kalau perang di waktu malam mereka istirahat. Kalau sekarang malam itu makin mati perang, makin orang takut. Kalau dulu enggak, aturan perangnya ada, aturan main perang itu ada. Jadi mereka kalau malam itu istirahat, tidur di kamar tema, akhirnya istirahat. Begitu istirahat malam, paginya diserang. Pasukan muslim mulai melakukan pertahanan. Supaya terjadilah perang berkecamuk, terbentuk sengitnya sampai banyak pasukan muslim yang gugur, berguguran kiri kanan.
Akhirnya pasukan musuh ketika menang, udah ada peperangan. Nabi cari Julaibib, mana kau ketemu? Nabi mencari Julaibib. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian merasa kehilangan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, pamanku meninggal, anakku meninggal. Nabi gak kubris, apakah kalian merasa kehilangan? Ada yang lapor, ya Rasulullah, ayahku wafat di peperangan. Wahai Rasulullah, ini wafat. Yang ketiga Rasulullah mengatakan, apakah kalian merasa kehilangan? Baru terdiam, ini Nabi kehilangan sesuatu ini. Baru diam, ya Rasulullah, apakah kamu merasa kehilangan? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku kehilangan Julaibib. Ketika itu, antum bayangkan Julaibib itu gak dipandang sama orang, tapi sangat dipandang oleh Nabi Muhammad SAW dengan pekerjaannya. Karena Julaibib ini tahu dia kemana dia akan pulang. Maka dicarilah oleh para sahabat. Dia dicari kemana-mana. Dia ditemukan di 7 orang pasukan musuh yang meninggal. Ya 7 orang. Kemudian datang ke wahai Nabi, ini Julaibib. Maka Nabi pegang kepalanya dan dia letakkan di pahanya dalam keadaan berlumuran darah. Apa kata Rasul? Menitis air mata karena saking cinta Rasulullah kepada saking cintanya Nabi kepada Julaibib. Apa kata Rasulullah kepada Julaibib? Dia pegang kepalanya. Julaibib kata beliau, ana minka wa anta. Engkau bagian dari aku dan aku bagian dari kamu. Padahal pekerjaannya itu hina. Mungkin orang anggap sepele pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Tapi ingat, ini ujiannya nggak ada ya. Justru orang yang lebih terpandang itu ujiannya akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang berada di belakang layar. Maka katakanlah dalam hati kita, kalau antum ditugaskan sebagai angkat-angkat meja, sebagai orang yang tukang bersih masjid atau kamar mandi, katakanlah, ya Allah, dengan sapuku aku masuk surga. Ya Allah, dengan profesiku aku masuk surga. Dan kita semuanya tahu kemana kita akan bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh meremehkan pekerjaan, karena pekerjaan itu kita akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, istrinya setelah meninggal Julaibib, dan istrinya setelah meninggal suaminya Julaibib itu dilamar oleh sahabat-sahabat senior Nabi Muhammad SAW. Satu persatu namanya yang kaya, yang miskin, yang kaya, yang senior lamar beliau setelah meninggalnya Julaibib. Ditolak sama beliau semuanya. Ditolak, tak terimanya. Sampai dikisahkan bahwa istrinya Julaibib sampai meninggal dunia itu gak nikah lagi, dan beliau menjadi salah satu janda tua yang tidak menikah lagi sampai meninggal suaminya Julaibib. Kenapa? Karena dia yakin pilihan Nabi tidak mungkin salah. Dan para sahabat yang melamar dia itu yakin ini pilihan Nabi adalah pilihan yang sangat tepat, dan ini adalah wanita yang sangat baik. Akhirnya mereka berbondong-bondong bersemangat untuk melamarnya, karena wanita pilihan Rasulullah. Nanti dia menolak lamaran mereka dan menjadi wanita paling tua, wanita janda terus sampai meninggal dunia. Kalau wanita itu biasanya lebih taat daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu dia menangis 1 hari, 2 hari, 40 hari tinggal lagi.
Dia kalau perempuan kadang-kadang sampai tua. Dia kalau kadang-kadang ada wanita-wanita yang seperti itu. Sebagaimana istrinya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Istrinya Abu Dzar ketika Abu Dzar meninggal dunia, itu mau meninggal Abu Dzar pegang tangan istrinya, kamu janji kepadaku, kamu menjadi wanita menemaniku dunia dan akhirat. Ada Abu kata istrinya, aku akan menemanimu dunia dan akhirat. Akhirnya datang lamaran satu persatu ditolak sama istri Abu Dzar sampai dia meninggal dalam keadaan dan tidak jelas istri satu-satunya milik Abu Dzar radhiyallahu taala. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita harus paham apa tujuan hidupnya dan kemana dia akan pergi mempertanggungjawabkan seluruh amalan dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita nggak pernah tahu kapan kita mati dan kapan di mana kita mati dan dalam keadaan apa kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diberikan tugas kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'amun. Aku tidak ingin mereka berzikir kepada Allah. Dan aku juga tidak ingin mereka beri makan kepadaku. Tapi innallaha razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarraq bi ibadati. Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina wa suddaqa. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa cukup dan aku menutup kefakiran batinmu. Ingat, bahagia itu bukan ada pada banyaknya dunia kita, tapi bahagia itu ada dalam hati kita. Bukan pada harta kita bahagia. Demi Allah, berapa banyak orang kaya tak bahagia. Antum pernah dengar satu kisah diceritakan salah satu ustaz kita di Pekanbaru. Salah satu orang yang sangat kaya raya di sana. Kata beliau, ada salah seorang bapak datang kepada anak, bercerita bahwa di Pekanbaru Kepulauan Riau itu salah seorang satu rumahnya beristana besar. Dia merupakan orang yang saat nomor satu nomor dua dalam masalah pendidikan di Pekanbaru, orang kaya raya. Tidak ada kepada Ustaz. Apa arti bahagia katanya? Ustaz, sudah 20 tahun saya tidak paham apa arti bahagia. Rumah seperti istana, nah bahagia. Karena bahagia itu bukan ada pada harta, bukan pula ada pada tingginya jabatan kita, bukan karena terkenalnya nama kita, tidak. Tapi bahagia itu ada dalam hati kita ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa illa taf'al, kalau seandainya kamu tidak melakukannya wahai anak Adam, amla sadraka sughla, malatu yadaika sughla, kata Allah, aku akan buat kamu sibuk terhadap dunia ini. Wala ashudda faqa, dan aku tidak menutup kefakiran pada dirimu. Sudah ada satu mobil, dia pengen mobil yang kedua. Dia kira seakan-akan harta dia akan bawa pulang. Jangankan kita bawa kuburan, di pintu mau jadi kalau tinggalkan semuanya. Yang kita bawa satu kain pakaian tidak pernah kita bayangkan kita akan pakai itu pakaian itu kapan. Tidak ada lengannya. Hanya ada orang-orang yang mau menjadikan seperti cinta dunianya. Anak punya tahunnya baru tobat dia. Belum ada 2 atau 3 tahun ini dia hijrah. Yang dulunya dia bilang mobil dia itu paling lama 2 tahun harus ganti, wajib ganti. Kan puluh-puluh tahun udah punya mobil, dia 2 tahun wajib ganti. Akhirnya ketika dia hijrah, dia bilang sama, ya ini mobil pajak
Pajero ini mau berapa tahun pun ini aja lah mobilnya ada. Baru-baru dia berangkat ke Jakarta tahun 2021 sama. Jumpa dia dengan teman-teman yang kelas atas di Jakarta. Dia bilang, teman-teman bilang sama dia, "Bang, aku galau nih bang." "Kenapa? Kenapa kamu galau?" katanya. "Sudah 2 tahun mobilku ini belum bisa aku ganti." Kawan bilang sama anak, "Wih, kan tahu mobil yang dia punya apa? Mobil yang dia punya mobil Alphard yang paling mahal harganya." Dia bilang dia galau karena sudah 2 tahun belum bisa ganti mobilnya. Inilah manusia kalau tujuan hidupnya dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dzahab." Kalau seandainya ada punya satu gunung emas, bukan hanya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 gunung emas, kata Nabi, dia akan mengatakan lataman ayakuna lahu tsani. Dia akan beramana-mana dia punya yang kedua. Wala yabluwahu illa turab. Tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Jika dia sudah masuk tanah, baru dia merasa puas. Sekian bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.